Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Dwi Aryani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan Cisco switching. Nah, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling berhubungan melalui media komunikasi, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, sehingga dapat saling bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi. Jaringan komputer digunakan di berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, hingga perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagi informasi. Tujuan jaringan komputer mempermudah pertukaran data antar perangkat, berbagai perangkat keras seperti printer dan scanner. Berbagai koneksi internet mempermudah komunikasi antar pengguna, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Manfaat jaringan komputer ada akses data menjadi lebih cepat, menghemat biaya karena perangkat dapat digunakan bersama, memudahkan pengelolaan data secara terpusat, mendukung kerjasama dan suatu organisasi. Di sini ada implementasi jaringan komputer. Implementasi jaringan komputer adalah proses membangun dan menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling berkomunikasi sesuai kebutuhan pengguna. Secara umum, implementasi jaringan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada wired network dan wireless network. Nah, wired network adalah jaringan komputer yang menggunakan media kabel sebagai jalur pengiriman data antar perangkat. Media transmisi yang sering digunakan antara lain adalah kabel UTP, fiber optik, sama coaxial. Kelebihannya, kecepatan transfer data tinggi, koneksi lebih stabil, gangguan sinyal lebih sedikit, keamanan data lebih dikit. Kekurangannya membutuhkan instalasi kabel, biaya pemasangan relatif lebih tinggi, mobilitas pengguna terbatas. Contoh penggunaannya ada laboratorium komputer, kantor, data center, dan sekolah. Di sini ada wireless network. Wireless network adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media komunikasi tanpa menggunakan kabel. Ada kelebihannya itu ada instalasi lebih mudah, pengguna dapat berpindah tempat, tidak memerlukan banyak kabel. Kekurangannya ada kecepatan dipengaruhi jarak, rentan terhadap gangguan sinyal, tingkat keamanan lebih rendah dibandingkan jaringan kabel jika dikonfigurasi dengan baik. Perangkat yang digunakan antara lain ada access point, wireless router, wifi adapter. Contoh penggunaannya ada hotspot wifi, kampus, rumah, kafe, dan bandara. Di sini ada pengenalan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System untuk membantu pengguna mempelajari desain, konfigurasi, dan pengujian jaringan komputer tanpa menggunakan perangkat fisik. Soft file ini banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, maupun peserta pelatih jaringan karena menyediakan simulasi perangkat seperti router, switch, komputer, server, access point, dan berbagai perangkat jaringan lainnya. Fungsi Cisco Packet Tracer mendesain topologi jaringan, melakukan konfigurasi perangkat jaringan, mempelajari konsep jaringan komputer, menguji koneksi antar perangkat, simulasi jaringan sebelum diterapkan secara nyata. Kelebihannya ada gratis untuk mempelajari melalui Cisco Network Academy, mudah digunakan, mendukung berbagai jenis perangkat jaringan, memiliki fitur simulasi paket data. Nah, di sini ada tutorial instalasi Cisco Packet Tracer. Langkah-langkahnya ada unduh Cisco Packet Tracer dari situs Cisco Network Academy. Jalankan file installer, ikuti petunjuk instalasi hingga selesai, login menggunakan akun Cisco atau NetAcad. Setelah berhasil login, aplikasi siap digunakan. Di sini ada logika Cisco Packet Tracer. Logika workface menggunakan tampilan utama paket Cisco Packet Tracer yang digunakan untuk membuat desain atau topologi jaringan secara logis. Pada tampilan ini dapat menambahkan router, menambahkan switch, menambahkan VC, menambahkan server, menambahkan access point, menghubungkan perangkat menggunakan kabel, melakukan konfigurasi jaringan. Nah, di sini ada pengempakan konfigurasi Cisco Packet Tracer.
Setelah topologi dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi perangkat agar semua perangkat dapat saling berkomunikasi. Langkah-langkah dasarnya menambahkan perangkat tambahan, perangkat yang dibutuhkan misalnya 1 switch, 2 atau 3 VC. Yang kedua, menghubungkan perangkat, hubungkan seluruh perangkat menggunakan kabel kober Stride. Yang ketiga, mengatur IP address. Setiap komputer harus memiliki alamat IP yang berada dalam satu jaringan. Contohnya, perangkat VC1 ada 192.168.1.2. VC kedua ada 192.168.1.3. Nah, pasti subnetworknya pasti bakal mengikutkan. Yang keempat, ada melakukan pengujian ping menggunakan config from pada VC lalu jalankan perintah. Pingnya ada 192.168.1.3. Jika muncul reply from, maka koneksi antar perangkat telah berhasil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau membuat jaringan sederhana. Jadi, pertama kita akan menambahkan VC 1 atau 2, 3 juga boleh. Ini kita kasih 2 VC aja, lalu ke sini pencet yang kedua ini ke switch, kita pencet ke switch ini, taruh di atasnya. Kita kasih buat connection, kita kasih yang ini, lalu kita sambungkan ke switch. Nah, di sini kita ke desktop IP. Nah, di sini IP address-nya tadi 192.168.1.1. Lalu diinputkan. Lalu yang satunya lagi satu 92.168.1.2. Lalu kalau udah gini, kita boleh buat mengecek dia connect atau tidaknya, lalu kita kasih ke sini. Di sini kita udah sukses. Jadi kita udah berhasil membuat jaringan sederhana. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.